akan belajar bahasa Indonesia tema 2 tentang pentingnya informasi. Oke, hari ini Bu Hena punya gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu juga nggak? Ini fungsinya apa ya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini. Nah, gambar apakah ini? Betul sekali, ini adalah gambar tanda tanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Baiklah anak-anak, Bu Hena harapkan nanti kalian bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan macam-macam kata tanya yang ada pada buku bacaan kalian. Kalimat tanya mempunyai 2 ciri-ciri. Yang pertama, bahwa kalimat tanya menggunakan kata tanya. Dan yang kedua, kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Baik anak-anak, bahwa kata tanya dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama ada kata apa, yang kedua ada kata di mana, yang ketiga ada kata kapan, yang keempat ada kata siapa, kelima ada kata mengapa, keenam ada kata bagaimana, dan dapat disingkat dengan adik Simba. Kata apa dapat digunakan untuk menanyakan jenis kegiatan. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Di mana digunakan untuk menanyakan nama tempat. Contoh, di mana rumahmu? Kapan dapat digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu pergi ke sekolah? Siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Contohnya, siapa yang sedang belajar di sana? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Contohnya, mengapa kamu tidak pergi ke sekolah? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Contoh, bagaimana cara membuat kue itu? Berapa dapat digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa jumlah pensil yang kamu punya? Coba lihat di sini, Bu Hena punya teks cerita. Yuk kita baca sama-sama. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air yang meningkat. Banjir termasuk salah satu bencana alam. Banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi oleh sampah. Jika banjir terjadi, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai akan kehilangan tempat tinggalnya. Nah, dari teks yang telah kalian baca, bisa dibikin kalimat tanya dari kata tanya yang telah dibahas tadi. Contoh kalimat tanyanya adalah, apa yang dimaksud dengan banjir? Maka jawabannya sudah ada di dalam teks. Yang barisan pertama, yaitu jawabannya banjir adalah peristiwa yang terbenam daratan yang biasanya kering karena volume air yang meningkat. Untuk kata yang kedua, pertanyaannya dapat dibikin dengan kata mengapa. Contohnya, mengapa bisa banjir? Maka jawabannya sudah ada otomatis di dalam teks cerita yang telah kita bahas tadi. Jawabannya adalah banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi oleh sampah. Pertanyaan yang ketiga menggunakan kata tanya siapa. Contohnya, siapa yang kehilangan tempat tinggal? Maka jawabannya masih otomatis ada dalam bacaan yang telah kalian baca. Jawabannya adalah masyarakat yang tinggal di pinggir sungai akan kehilangan tempat tinggalnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Bu Hena harapkan kalian patuh kepada kedua orang tua kalian, sayangi mereka, dan jangan lupa kerjakan semua tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru kalian ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.